Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita akan dalami sebuah topik yang krusial banget di dunia keperawatan. Kita tahu amputasi itu bukan sekedar operasi ya, itu adalah sebuah titik balik dalam hidup seseorang. Nah, di balik semua tantangan itu, ada loh sebuah peta jalan yang kokoh untuk pemulihan. Itulah yang kita sebut proses keperawatan. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Gimana sih penyembuhan itu benar-benar dimulai? Ini bukan cuma soal jahitannya kering atau lukanya nutup, ini tentang memulai lagi sebuah perjalanan hidup. Pertanyaan ini akan jadi pemandu kita untuk melihat proses keperawatan bukan sebagai daftar tugas klinis, tapi sebagai perjalanan pemulihan manusia seutuhnya. Oke, kita langsung masuk ya. Setiap perjalanan pemulihan itu harus dimulai dari pemahaman yang mendalam. Di keperawatan, tahap ini namanya pengkajian. Anggap aja ini kayak fase detektif, di mana perawat ngumpulin semua petunjuk, semua informasi, buat ngebangun gambaran utuh kondisi pasien. Inilah fondasi dari semua rencana perawatan nantinya. Proses pengkajian ini, gampangnya, berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, anamnesa. Ini tuh sesi ngobrol mendalam buat ngertiin cerita dan riwayat pasien. Kedua, pemeriksaan fisik. Ya ini kita lihat langsung kondisi tubuhnya. Dan ketiga, pemeriksaan diagnostik, di mana kita pakai hasil lab atau ronsen buat data yang lebih objektif. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, disinilah letak seninya. Anamnesa itu lebih dari sekedar nanya sakit apa. Perawat benar-benar dengerin apa sih keluhan utama pasien? Mungkin nyeri, mungkin sedih. Terus digali lagi, ada riwayat penyakit nggak sebelumnya? Kayak diabetes atau mungkin kecelakaan? Sampai ke hal-hal kayak gimana dampaknya ke kegiatan sehari-hari. Jadi yang didapat itu cerita utuh, bukan cuma data medis. Lanjut ke pemeriksaan fisik. Tentu, hal-hal kayak tekanan darah, kondisi luka, itu pasti dicek. Tapi perhatiin deh, ini nggak berhenti di situ. Keadaan psikologis juga jadi bagian penting. Perawat secara aktif ngamatin, ada nggak tanda-tanda cemas, sedih, atau gimana pasien memandang tubuhnya yang sekarang. Ini bukti kalau yang dirawat itu bukan cuma badan, tapi juga hati dan pikiran. Oke, semua kepingan puzzle informasinya udah terkumpul. Terus gimana? Nah, disinilah keahlian analisis perawat diuji. Semua data tadi diolah buat nentuin, oke, jadi masalah utamanya apa aja nih? Proses inilah yang menghasilkan apa yang kita sebut diagnosis keperawatan. Ini adalah kesimpulan dari semua temuan tadi. Diagnosis pertama yang hampir selalu ada, ya, nyeri akut. Jelas banget kan? Habis operasi besar, rasa nyeri itu jadi tantangan nomor 1 yang harus segera kita beresin. Biar pasien nyaman dan proses penyembuhan selanjutnya bisa jalan lancar. Yang kedua, ini juga tantangan besar, gangguan mobilitas fisik. Kehilangan kaki atau tangan itu kan langsung ngaruh ke kemampuan bergerak, jalan, atau ngelakuin hal-hal simple. Ini masalah fungsi tubuh yang butuh banget rencana tindakan yang jelas. Selanjutnya, resiko infeksi. Luka operasi itu ibaratnya pintu yang kebuka buat kuman. Jadi, mencegah infeksi itu jadi prioritas utama. Diagnosis ini ngingetin kita betapa pentingnya perawatan luka yang super hati-hati. Dan yang terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling sepele, adalah gangguan citra tubuh. Amputasi itu ngubah penampilan fisik secara permanen, dan ini bisa punya dampak psikologis yang dalam banget. Mengakui kalau ini adalah sebuah masalah, itu adalah langkah pertama yang super penting untuk membantu pasien beradaptasi. Nah, setelah semua masalahnya teridentifikasi, kita masuk ke tahap bikin petanya. Anggap aja ini cetak biru untuk penyembuhan. Setiap diagnosis tadi akan kita pasangin dengan serangkaian solusi dan tindakan yang spesifik. Jadi nggak ada lagi yang namanya kira-kira. Oke, kita mulai dari tantangan pertama yang paling sering dirasain pasien, nyeri akut. Gimana sih perawat merancang rencana buat ngatasin ini? Lihat deh tabel ini, terstruktur dan jelas banget. Tujuannya apa? Mengurangi nyeri. Hasil yang diharapkan apa? Pasien sendiri yang bilang kalau skor nyerinya turun. Terus, intervensinya gimana? Konkret banget. Mulai dari ngecek skala nyeri, atur posisi yang paling enak, ngajarin teknik relaksasi kayak napas dalam, sampai kerja sama-sama dokter buat ngasih obat anti nyeri. Semuanya fokus ke satu tujuan. Oke, nyeri udah mulai kita atasi. Sekarang kita pindah ke tantangan berikutnya. Gimana caranya ngebantu pasien buat bisa bergerak lagi? Untuk mobilitas, tujuannya juga jelas, ningkatin kemampuan gerak. Hasil yang mau kita lihat adalah pasien bisa mulai bergerak pelan-pelan dan makin jago pakai alat bantu. Rencana tindakannya pun sangat praktis. Misalnya, bantu pasien latihan gerak, ajarin cara pakai kruk,
Semuanya untuk membangun kemandirian lagi, selangkah demi selangkah. Lanjut, kita hadapi isu yang super kritis, risiko infeksi. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam perawatan pasca amputasi, prioritas tinggi pokoknya. Rencana buat mencegah infeksi ini detail dan teliti banget. Tujuannya cuma satu, jangan sampai ada infeksi. Tolak ukurnya, luka kelihatan bersih, nggak ada merah-merah atau bengkak. Tindakannya fokus ke pencegahan, lukanya dipantau terus, kebersihannya dijaga pakai teknik steril biar kuman nggak masuk, dan kalau perlu, kolaborasi buat antibiotik. Nah, sekarang kita fokus ke rencana untuk menangani sisi emosional dan psikologisnya. Ini adalah bagian yang butuh empati dan dukungan yang luar biasa. Di sini nih, poin krusialnya. Tujuannya bukan memperbaiki, tapi membantu pasien menerima perubahan tubuhnya. Hasilnya kelihatan pas pasien udah bisa ngungkapin perasaannya dan mulai beradaptasi. Dan lihat deh intervensinya, semuanya tentang koneksi manusiawi, ngasih dukungan, nyiptain ruang aman buat ngobrol, ngajak keluarga buat jadi support system, sampai ngasih info soal prostesis sebagai harapan untuk masa depan. Ini benar-benar nyembuhin jiwa. Nah, setelah semua rencana dijalanin, apa prosesnya selesai? Tentu belum. Kita masuk ke tahap terakhir, tapi sifatnya berkelanjutan. Evaluasi. Ini adalah momen buat kita ngecek, rencana kita ini beneran berhasil nggak ya? Jadi, perawatannya bisa terus disesuaikan dengan kondisi pasien. Salah satu alat yang paling sering dipakai buat dokumentasi evaluasi itu namanya SOP. Ini singkatan yang praktis banget. S itu subjektif, apa kata pasien. O itu objektif, data yang bisa kita ukur dan lihat. A itu asesmen, analisis perawat dari data S dan O tadi. Dan P, plan, alias rencana selanjutnya gimana. Nah, ini contoh yang bagus banget. Waktu perawat nulis, pasien mengatakan nyeri berkurang, ini adalah data subjektif. Suara pasien itu sendiri yang jadi indikator utama kalau intervensi kita berhasil. Ini nunjukin betapa pentingnya kita benar-benar dengerin pasien. Jadi pada akhirnya, evaluasi itu nyari tanda-tanda keberhasilan ini. Nyerinya terkontrol? Oke, bagus. Pasien bisa gerak lebih baik? Mantap. Lukanya sembuh tanpa masalah? Sip. Dan yang paling penting, pasien udah mulai nemuin cara buat beradaptasi dengan realitas barunya. Nah, kalau semua jawabannya ya, berarti kita ada di jalur yang benar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Proses keperawatan yang kita bahas ini bukan cuma soal ngelewatin beberapa hari di rumah sakit. Setiap tindakan kecil, setiap obrolan yang ngasih dukungan, setiap rencana yang disusun rapi, itu semua ngebangun fondasi untuk sisa hidup pasien. Ini adalah investasi untuk masa depan mereka. Terima kasih banyak sudah menyimak.